Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta dengan rute terpanjang, yaitu kereta api Pandalungan, salah satu kereta baru di grafik terbaru GAPK 2023. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir tujuan stasiun Jember? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Iya, jadi sekarang saya nggak sendirian, saya masih bareng sama Mas Ambul. Kita mau kemana, Mas? Kita hari ini mau ke Daop yang cukup jauh dari ujung barat ya. Kita saat ini di Jakarta di Daop 1, kita bakalan ke ujung timur. Nggak ke timur banget sih, tapi Daopnya udah Daop ujung, Daop 9, dan kita akan menuju ke Jember. Kereta direct ya sekarang ya. Lalu di kota Jakarta ini terdapat dua stasiun besar sebagai pemberangkatan utama untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun besar Gambir yang sekarang ini, lalu yang kedua ada stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, untuk stasiun Gambir ini adalah keberangkatan bagi kereta-kereta yang kelasnya tinggi, seperti kereta full eksekutif, Argo, dan lain-lain. Lalu yang di stasiun Pasar Senen untuk kereta-kereta yang umumnya kelas campuran atau kereta full ekonomi. Untuk suasana di stasiun Gambir pada sore hari di waktu Jumat, di waktu weekend ya. Ini memang tidak terlalu ramai kayak biasanya karena memang hari Kamis kemarin itu adalah hari libur. Sekarang tanggal 2, teman-teman. Untuk fasilitas di stasiun Gambir juga lengkap banget. Di sini ada berbagai gerai retail ataupun penjual makanan. Jadi ketika teman-teman mau bekal dulu, belanja-belanja, bisa banget di stasiun Gambir ini. Fasilitasnya lengkap, yang jualan udah banyak banget, macam di mall aja ini stasiun. Nah teman-teman, jadi di stasiun Gambir ini sekarang sistem boarding sudah ada gate untuk face recognition, di mana ketika teman-teman sudah melakukan registrasi menggunakan KTP dan juga foto, sudah bisa melakukan boarding secara otomatis, tidak manual seperti itu ya. Ketika menggunakan face recognition, kita tidak perlu menunjukkan kembali boarding pass juga KTP. Kita langsung masuk aja dengan cara nge-scan wajah kita di alat sana. Setelah kita melakukan boarding, di sini itu ada papan informasi ya. Untuk kereta api Pandalungan akan disiapkan masuk di jalur 2. Jadi kita naiknya lewat sini, teman-teman. Yang tersedia di jalur 3 di sana itu adalah kereta api Gajayana dari stasiun Gambir tujuan stasiun Malang, yang sebelumnya menjadi kereta dengan rute terjauh, namun sekarang digantikan dengan kereta api Pandalungan. Kereta api Gajayana menggunakan K1 full, K1 16, 17 atau K1 New Image yang gemblodaknya, yang guncangannya tidak masuk akal. Harga tiket 850.000, rangkaian kayak gini, aduh. Kami informasikan kereta api Sungai saat ini berangkat dari stasiun Jakarta. Pada pukul 18.50 tepat, kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Gambir, yang dimana ini itu mundur 10 menit dari jadwal grafik sebelumnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kereta api Pandalungan adalah kereta terbaru di GAPK 2023. Untuk kereta api Pandalungan sendiri memiliki relasi dari stasiun Gambir melalui kota Cirebon, kota Semarang, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, dan mengambil jalur ke arah Jember. Untuk kereta api Pandalungan sendiri, harga tiketnya sekitaran 600 sampai dengan 700 ribu rupiah untuk rute sejauh dari Jakarta menuju ke Jember. Bahkan lebih murah apabila dibandingkan dengan kereta api Sembrani, kereta api Argo Bromo Anggrek, yang memang relasinya itu dari Gambir sampai Surabaya Pasar Turi doang. Untuk kereta api Pandalungan sendiri akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 14 jam 40 menit, dan nanti akan tiba di kota Jember, stasiun Jember, pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat.
Yang masuk di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Sembrani dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kereta api Sembrani kini itu ada 2 perjalanan ya. Yang semula hanya perjalanan malam saja, sekarang ini ada juga Sembrani pagi teman-teman. Jadi memang untuk kereta api Sembrani dalam satu hari ada 4 keberangkatan, 2 dari Gambir dan 2 dari Surabaya Pasar Turi, menggunakan rangkaian armada K116, K117 juga, yang dimana harga tiketnya mencapai 700.000 untuk rangkaian kayak gini, yang gemblodak parah, yang berisik banget. Menurut saya nggak masuk akal sih. Ada penjahat datang. Ada penjahat datang. 2 orang ngapain ini? Ada tambahan partner in crime ini. Ngeri ya. Tolong. Tolong. Apa kabar Pak Ali? Saya fansmu kamu. Yang akan masuk di jalur 3 adalah kereta api Argo Semeru, salah satu kereta baru juga di GAPK 2023. Dan kereta Argo Semeru ini adalah kereta Argo yang baru dari Surabaya Gubeng tujuan stasiun Gambir. Nah, jadi untuk kereta api Argo Semeru ini adalah rollingan dari rangkaian kereta api Bima. Kereta api Argo Semeru dari Surabaya akan ditarik ke Jakarta Kota, lalu istirahat. Besoknya akan menjadi Argo Semeru yang pagi ke arah Surabaya, dan setibanya di Surabaya akan berganti nama jadi kereta api Bima. Yang akan segera masuk di jalur 2 kereta api Pandalungan yang akan saya naiki dari Jakarta menuju ke Jember. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.55 yang artinya hanya 10 menit sebelum keberangkatan lagi untuk kereta api Pandalungan, tapi rangkaiannya belum masuk teman-teman. Stasiun Jember. Jalur 2 masuk kereta api Pandalungan tujuan stasiun Jember. Kereta api Pandalungan selamat perjalanan akan berhenti di stasiun Cikarang, Trisi, Jati Barang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang dan Jateng, Garut, Cepu, Bojonegoro, Lamongan ke stasiun Jember. Jadwal keberangkatan dari pukul. Ini dia kereta api Pandalungan yang akan saya naiki, dan kereta eksekutif 8 kaca pesawat sendiri teman-teman. Wadaw, padahal itu udah bagus ya, depan-depannya itu kaca gede semua, tapi nggak apa-apa lah. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Untuk masuk ke dalam rangkaian jalur sini, tujuan kereta api Pandalungan. Kita di sini ya. Lalu ini dia untuk peta rute dari perjalanan kereta api Pandalungan. Diberangkatkan dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Cikarang, Terisi, Jati Barang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Bang, Jateng, Ngrombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. Mohon perhatian, selamat malam pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Pandalungan. Keberangkatan awal dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Jember.
Tepat pada waktunya pukul 20 lebih 5 menit, perjalanan kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jember, stasiun Jember dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah teman-teman, jadi ini baru juga berangkat, tapi udah ada first impression yang nggak menyenangkan dari Pandalungan. Apa mas? Sandaranku bisa mundur otomatis. Gitu deh. Tapi kan nggak nyaman banget ya naik kereta eksekutif, terus kursinya mundur-mundur sendiri, nggak bisa diatur gitu recliningnya. Ya ampun, baru juga berangkat Gambir ini teman-teman. Sekarang saya mau ke kereta restorasi. Ini kereta restorasi termewah yang ada saat ini. Wow, pintunya otomatis. Satu-satunya kereta restorasi yang pintu otomatis nih. Lalu di sini ada ruang kru. Ada ruangan musola. Musolanya juga keren banget. Ini bisa digunakan 2 orang dalam waktu bersamaan. Lalu ada sendal juga untuk mengambil wudhu. Nah ini dia teman-teman, kereta restorasinya M109801, yang dimana ini adalah kereta makan yang mulai beroperasi tahun 1998 urutan ke-1. Jadi bisa dibilang untuk kereta restorasi ini adalah kereta makan yang semula memiliki desain interior biasa aja, namun disulap menjadi kereta restorasi semewah ini. Ini asli sih, kelasnya udah bukan kafe lagi. Kalau misalkan kafe punya desain interior kayak gini, udah pasti kafe mahal teman-teman. Untuk mini pantry-nya bagus banget ya, estetik banget. Dilihat dari marmer-marmernya ini keren asli. Lalu di sini juga ada beberapa kursi. Dan kapasitas di kursi kereta restorasi ini banyak banget. Nah, di sini itu ada ukiran lokomotif uap DD5202, keren banget. Jadi selain estetik, antiknya ini, desainnya asli, cakep banget. Lalu di sini juga ada kayak gambar apa nih? Gambar kapal teman-teman. Pada pukul 20 lebih 48 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Cikarang sebagai pemberhentian pertama setelah diberangkatkan dari stasiun besar Gambir. Nah ini dia untuk eksterior dari kereta api Pandalungan untuk kereta restorasinya. Dari luar aja udah kelihatan cakep ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di kereta restorasi. Saya mau makan dulu, dan pertama kalinya saya naik kereta punya interior sebagus ini. Tapi catatan ya, kereta restorasi bukan kereta penumpang. Saya sampai bingung sih, kereta penumpang kok biasa aja, tapi kereta restorasinya ini udah macam restoran bintang 5 gitu. Dan kita bisa lihat, ini desainnya ada marmer-marmer gitu kan, ala-ala marmer. Terus ukirannya juga ini keren banget kelihatannya, kelihatan elegan gitu. Tapi yang saya heran di sini, kok kereta makannya yang dibagusin, tapi kereta penumpangnya tempat kita duduk itu biasa aja. Tapi ya udahlah. Setidaknya ini perubahan kereta makan yang semula kereta restorasi berumur 25 tahun diperbarui jadi secakep ini dan sekeren ini, itu poin plus ya. Dan juga untuk kereta restorasi semewah ini, saya rasa ya, kalau misalkan diibarat katakan restoran, ini udah restoran bintang 5 yang punya desain interior secakep ini. Bahkan untuk kafe-kafe, rasanya kafe yang kekinian pun tidak memiliki interior semewah ini gitu loh. Ini keren sih, asli. Tapi ya balik lagi, kenapa mesti kereta restorasi, bukan kereta penumpangnya? Ya udahlah, saya mau makan dulu, dan saya udah pesan satu menu nasi Bali seharga 40.000, dan air mineral ini harganya 8.000. Air mineralnya premium 8.000. Ini dia untuk nasi Bali seharga Rp40.000. Nasi Bali sendiri ini menggunakan nasi yang warna hijau, mungkin menggunakan daun pandan gitu ya, atau apalah saya nggak tahu. Lalu ada juga ayam betutu nampaknya di sini warna kuning, ada sambal, ada telur, ada juga sate lilit, dan juga ada oseng kacang panjang sepertinya. Ya untuk harga Rp40.000 dengan tampilan kayak gini oke sih, apalagi restorasinya keren banget. Kita coba makanannya, nasi Bali. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari makan. Untuk nasinya enak sih, tapi sayangnya nasinya dingin, nggak hangat. Kita coba ayam betutu. Ayamnya juga enak. Cicip sambal. Sambalnya nggak terlalu pedas, lebih condong ke asam manis. Ini nih, yang beda dari yang lain, sate lilit. Oke lah, buncisnya nih. Nasi Bali ini merupakan salah satu menu yang recommended menurut saya. Dan untuk nilai sendiri saya kasih nilai 8,5/10. Mantap. Yang diberangkatkan dari jalur 2 adalah kereta api Mataramaja dari stasiun Malang tujuan stasiun Pasar Senen. Pada pukul 22:12, perjalanan kereta api Pandalungan kini telah tiba di stasiun Trisi, dan di Trisi jadwal disusul oleh kereta nomor 4, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, ini dia untuk stasiun Trisi, teman-teman. Gila cuy, Argo Bromo Anggreknya ngebut banget asli. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22:36 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Pandalungan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Jatibarang. Setelah 2 petak sebelumnya kita disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Trisi, sekarang di Jatibarang harus kembali belok disusul oleh kereta api Argo Lawu. Dikarenakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan Argo Lawu merupakan kereta Argo, kereta unggulan yang bisa melaju di angka 120 km per jam. Sedangkan kereta api Pandalungan ini walaupun kelasnya tinggi, full eksekutif, tapi menggunakan kereta eksekutif lawas yang masih menggunakan train Mark E, di mana train Mark E itu hanya memiliki kecepatan 100 km per jam saja. Itulah kenapa ya, Argo Lawu dan Argo Anggrek harus dipersilahkan terlebih dahulu melintas supaya bisa ngebut. Kalau dipaksa Pandalungannya jalan di depan, Argo Anggrek sama Argo Lawunya nggak bisa ngebut, teman-teman. Itu dia kereta api Argo Lawu melintas langsung dan lumayan ngebut juga, teman-teman. Gila ya, emang kereta Argo, kereta unggulan itu nggak ada obat sih. Pada pukul 23:17 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Pandalungan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon, di Daop 3 ya. Nah teman-teman, satu fakta menarik tentang Daop 3 Cirebon, atau khususnya stasiun Cirebon ini ya, kereta-kereta pada malam hari itu rame banget yang lewat stasiun Cirebon. Bahkan frekuensinya dalam hitungan 1 jam, kemungkinan bisa ada 6 sampai dengan 10 kereta yang melintas. Emang gila banget sih, Cirebon ini memang ramenya di tengah malam, teman-teman. Kereta yang dari arah Jakarta, kereta yang dari arah Jawa Timur, tengah malam itu pasti sampai ke sini nih, sampai nanti ke dini hari sekitaran pukul 3 pagi.
Nah, di stasiun Cirebon Kejaksaan juga ini terdapat depo kereta untuk menyimpan kereta, ditambah lagi ada depo lokomotif yang posisinya di sebelah sana. Ini dia, lagi ada lokomotif yang sedang dilangsir mengarah ke arah depo, tempat penyimpanan sarana lokomotif di sebelah sana. Dan yang ada di jalur 2 itu adalah rangkaian kereta api Gumarang dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta terpanjang dengan kelas yang tinggi nih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23:27 dan perjalanan kereta api Pandalungan sudah diberangkatkan dari kota Cirebon, stasiun Cirebon Kejaksaan. Di kota Cirebon juga terdapat 2 stasiun besar sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Cirebon Kejaksaan, tempat pemberhentian kereta api Pandalungan tadi, yang dimana stasiun Cirebon Kejaksaan merupakan stasiun pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi, seperti full eksekutif, kereta argo, kereta eksekutif premium, dan kereta lain-lain. Lalu yang kedua ada juga stasiun Cirebon Perujakan, yang dimana stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian bagi kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi ataupun campuran, teman-teman. Lalu di stasiun Cirebon Perujakan juga terdapat 2 perpecahan jalur. Kereta api Pandalungan mengambil jalur percabangan ke kiri menuju arah Semarang sampai dengan nanti ke Surabaya Pasar Turi. Ada juga jalur lainnya ke arah kanan menuju Purwokerto sampai dengan ke Kroya. Oh iya teman-teman, satu hal nih, untuk perjalanan kereta eksekutif malam kita itu dibagikan fasilitas selimut. Selimut ini bisa kita gunakan selama di perjalanan, dan apabila AC di kereta dingin, ya kita tidur bisa sambil selimutan gitu. Ini selimut nggak boleh dibawa pulang ya. Setelah kita menggunakannya, kita harus simpan lagi selimut ini di tempat duduk, dan nanti bakal diberesin sama pramugari atau pramugara kereta yang berdinas seperti itu. Nah, karena memang lepas Cirebon ini sudah memasuki waktu tengah malam, sebagian penumpang juga udah tidur, saya juga jadi pengen ikutan istirahat supaya besok pagi hari ketika hari sudah mulai terang bisa lihat pemandangan dan video tripnya lebih menarik. Pada pukul 00:18 waktu Indonesia Barat, kereta api Pandalungan kini telah tiba di stasiun Tegal. Nah, di jalur 3 ini ada rangkaian kereta api Harina dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Bandung yang disusul oleh kereta api Argo Sindoro, teman-teman. Ini dia teman-teman untuk desain dari kereta eksekutif 8 kereta api Pandalungan K109. Sebetulnya K109 merupakan salah satu kereta eksekutif yang desainnya dulu bagus banget dan juga salah satu kereta ternyaman yang pernah diproduksi oleh PT Inka Madiun. Untuk desainnya kurang lebih kayak gini, kaca-kaca kecil seperti ala kaca pesawat,
Di atas sana tersedia sebuah rak bagasi, namun sayang banget untuk penutup rak bagasinya ini udah dibongkar. Padahal kalau ada penutup rak bagasi itu bisa jadi poin plus lagi ya. Di sebelah sini ada sebuah gantungan untuk menggantung pakaian ataupun benda lainnya seperti tas. Ada juga sebuah tirai. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk menaruh botol minuman ataupun HP, dan di bawahnya tersedia 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, tablet, ataupun laptop. Nah, jarak antar kursinya kurang lebih kayak gini, lumayan lega dan bisa selonjoran juga. Di sebelah sini ada sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang seperti botol minuman, plastik, dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Nah, lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah sini juga, di bawah handrest, terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet di kereta eksekutif 8 kereta api Pandalungan K109 ada di satu sisi ruangan saja. Dan satu sisi lainnya itu nggak ada toilet. Kita lihat dulu yuk. Jadi ini dia untuk toilet di kereta api Pandalungan saat ini. Toiletnya memiliki desain yang sudah bagus seperti toilet-toilet kereta api zaman sekarang. Udah bagus banget. Dan toiletnya juga lega walaupun ada di satu sisi saja. Untuk fasilitas sendiri, di depan sini ada sebuah kaca yang ukurannya standar. Lalu ada lampu juga yang menambah estetik gitu ya teman-teman. Ditambah lagi di sini ada wastafel yang ukurannya besar. Airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun sebelah sini, ada juga hand dryer untuk mengeringkan tangan, pewangi ruangan di atas sana, lalu ada tong sampah di bawah, klosetnya sendiri adalah kloset duduk, di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, ada tempat tisu, jet shower untuk cebokan, dan ada pegangan di sebelah sini. Di atas juga tersedia sebuah gantungan untuk kita menggantung pakaian ataupun tas. Sekarang waktu menunjukkan pukul 06:01 dan kereta api Pandalungan kini sudah tiba di stasiun Lamongan. Pada pukul 06:41 perjalanan kereta api Pandalungan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, tiba di kota Surabaya. Nah, setelah ini kita akan mengambil jalur percabangan ke arah Segitiga Mesigit dan memasuki stasiun Surabaya Gubeng, yang dimana jalur tersebut adalah jalur yang bisa dibilang jarang sekali dilalui oleh kereta api jarak jauh. Hanya ada 3 kereta saja, yaitu kereta api Jayabaya, kereta api Blambangan Express, dan kereta api Pandalungan ini. Dan nanti kita akan memasuki jalur pemukiman yang padat banget. Kanan kirinya rumah-rumah. Untuk stasiun Surabaya Pasar Turinya sebelah sana, dan di Surabaya Pasar Turi juga terdapat subdepo lokomotif ya di sebelah sana. Dan di Surabaya Pasar Turi juga terdapat depo kereta, tempat penyimpanan kereta, yang dimana kereta-kereta yang sedang tidak digunakan atau sedang tidak berdinas diparkir di sebelah sini ya. Dan ini ada rangkaian kereta api Jayakarta. Walaupun kereta api Jayakarta relasinya dari Pasar Senen ke Yogyakarta lalu ke stasiun Surabaya Gubeng, tapi tempat penyimpanan keretanya di Pasar Turi ini ya. Karena memang di Pasar Turi ini mungkin adalah satu-satunya tempat yang proper untuk menyimpan sarana rangkaian panjang.
pukul 07.08 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Pandalungan kini telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini masuknya lambat sekitaran 5 menit teman-teman. Ini baru juga berhenti, udah mau berangkat lagi nih. Oke teman-teman, jadi tadi itu kita sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan juga stasiun Surabaya Gubeng. Nah, stasiun Surabaya Pasar Turi itu merupakan stasiun besar untuk keberangkatan kereta di jalur utara. Jadi bisa kita anggap stasiun Surabaya Pasar Turi adalah stasiun besar di Surabaya yang memang ada di lintas utara. Lalu kita juga barusan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, dan stasiun Surabaya Gubeng adalah stasiun keberangkatan kereta-kereta di jalur lintas selatan. Jadi bisa dibilang juga stasiun Surabaya Gubeng adalah stasiun yang sudah berada di jalur lintas selatan. Nah, jadi tadi itu kita melalui jalur lintas utara dan masuk sekarang di jalur lintas selatan. Setelah ini di stasiun Wonokromo kita akan mengambil jalur percabangan ke arah jalur timur menuju arah Jember. Wah, jadi dari utara ke selatan terus ke timur ya. Sekarang kereta api Pandalungan sudah berhenti kembali di stasiun Wonokromo dan jadwalnya di sini harus bersilang dengan suatu kereta. Mungkin kereta api Arjuno Express ya, dari Malang tujuan ke Surabaya Gubeng. Oke, ini kita meninggalkan stasiun Wonokromo dan persiapan memasuki percabangan ke arah timur, Sidoarjo, Bangil, lalu ke Jember. Nah, lalu jalur yang ada di depan sana itu merupakan jalur percabangan menuju arah Madiun, Yogyakarta sampai dengan ke Bandung. Lepas Wonokromo, mari kita sarapan lagi. Ayo. Soak ya pintunya. Teman-teman, jadi ini dia untuk suasana di kereta restorasi pagi ini. Lagi banyak yang sarapan, dan ternyata pagi-pagi di kereta restorasi yang semewah ini kelihatannya ciamik juga ya. Saya, Pak Alif, dan Mas Risang udah sama-sama pesen sarapan. Tapi sarapan kita pagi-pagi langsung micin nih, pop mie. Gimana nih sarapan micin? Jadi semalam itu aku beli bakso, lihat mie juga. Pagi ini cuma dapat sisa pop mie juga. Jadi kayaknya perut saya bakalan kepiting sama mie. Biar. Penting sarapan, apapun sarapannya yang penting kita isi dulu. Nanti di Jember kita makan lagi. Gas permicinan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 08.04 dan perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Bangil, teman. Nah, di sana juga sudah ada kereta api Ranggajati ternyata yang menunggu. Kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan stasiun Surabaya Gubeng, Yogyakarta sampai dengan ke stasiun Cirebon. Jadi bisa dibilang kereta api Ranggajati ini rutenya kebanyakan di jalur selatan ya, sedangkan Pandalungan di jalur utara. Lalu di Bangil juga di sana ada pengisian batu balas untuk kereta Kericak, teman-teman.
api Pandalungan sudah diberangkatkan dari stasiun Bangil. Setelah diberangkatkan dari Bangil ini, kita akan mengambil jalur percabangan ke arah kiri menuju arah Jember. Setelah melewati percabangan, kita juga langsung memasuki kawasan Daop 9 ya. Nah, selain itu juga di stasiun Bangil ini ada percabangan lainnya ke arah kanan menuju ke arah Malang. Pada pukul 08.26, perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Pasuruan, dan stasiun Pasuruan ini sudah memasuki kawasan Daop 9 Jember. Tadi itu di Bangil sama-sama masuk wilayah Pasuruan, tapi untuk stasiun Bangil itu masuknya Daop 8 Surabaya. Pada pukul 09.01, kereta api Pandalungan kini telah tiba di stasiun Probolinggo. Dan rasanya kalau naik kereta ke Jember, udah sampai Probolinggo, Jember itu nggak begitu jauh lagi. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk kereta eksekutif 8, yaitu K1009007ML, di mana K1 adalah kode sarana untuk kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 09 adalah tahun pertama dinas di tahun 2009, serta 07 adalah nomor urutan ke-7 di tahun 2009, dan ML sendiri adalah depo Malang. Nah, lalu di sebelah sini juga ada beberapa informasi, diantaranya TS adalah tegangan statis dari kereta ini 220/380 volt. Lalu di sini juga ada tulisan berat kosong yaitu 35.000 kg, artinya berat kosong dari sarana kereta atau gerbong ini 35 ton. MD sendiri adalah mulai dinas di tahun 15.05.2009, dan P48 SGU merupakan perawatan tiap 4 tahunan atau perawatan besar di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Nah, lalu di sana juga ada sebuah kode train mark di mana E menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Lalu 40 sendiri adalah berat maksimal 40 ton, dan 5 sendiri adalah tipe bugi atau roda K5. Dan untuk roda K5 bentukannya seperti ini ya, kayak ada per atau pegas gitu. Sekarang waktu pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, dan sudah tiba di stasiun Tanggul. Ini adalah pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di Jember. Dan di sini juga bertemu dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Lempuyangan.
saat lagi kereta api Pandalungan akan segera tiba dan berhenti di tujuan akhir stasiun Jember. Alhamdulillah pada pukul 10:43 sekarang sudah tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Ya. Sekarang udah tiba di stasiun Jember, di stasiun tujuan akhir. Dan sebelum saya akhiri video perjalanan naik kereta api Pandalungan, saya akan share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Pandalungan merupakan kereta terbaru di GAPK 2023, yang dimana kereta ini memiliki relasi dari stasiun Gambir dengan rute melalui kota Semarang, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Jember. Itulah kenapa ya, sekarang ini kereta terpanjang dengan rute terjauh adalah kereta api Pandalungan. Nah, untuk kereta api Pandalungan sendiri adalah kereta yang kelasnya tinggi, karena memang satu-satunya kereta ke arah Jember yang full kelas eksekutif. Direct dari Jakarta ke Jember, sekarang nggak perlu transit lagi. Lalu dari harga tiket, kereta api Pandalungan ini ada di kisaran 600 sampai dengan 700 ribu rupiah. Bahkan apabila dibandingkan dengan kereta api Sembrani dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek yang hanya sampai dengan ke stasiun Surabaya Pasar Turi, harga tiket kereta api Pandalungan dengan rute sejauh ini jauh lebih murah. Pandalungan udah sampai Jember loh, kalau misalkan yang lain baru sampai dengan Surabaya Pasar Turi aja. Lalu dari segi rangkaian, menurut saya pribadi di kereta eksekutif 8, dari segi kekedapan suara terbilang agak berisik, dan juga dari guncangan itu standar-standar aja, bahkan di beberapa titik terasa gemblodak. Lalu dari segi pendingin ruangan atau AC, selama di dalam perjalanan saya tidak merasa kepanasan sedikit pun, AC-nya itu dingin banget. Oh ya teman-teman, untuk kereta api Pandalungan sekarang ini statusnya masih menjadi kereta api fakultatif atau kereta api tambahan, yang dimana untuk saat ini hanya berjalan di waktu weekend saja atau long weekend, seperti hari Jumat, Sabtu, ataupun hari Minggu. Dan bisa jadi kereta api Pandalungan ini berjalan di waktu libur panjang, seperti pada libur Nataru ataupun pada libur Lebaran. Semoga dengan adanya kereta api Pandalungan ini bisa memudahkan masyarakat, karena memang perjalanan sejauh dari kota Jakarta menuju kota Jember naik kereta api sekarang nggak perlu transit lagi ya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan sekitar 14 jam 40 menit dan menempuh jarak sekitar 910 km, sekarang kita sudah tiba di kota Jember, stasiun Jember. Baiklah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dan Mas Amul dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye. Amin.